Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pangaluan Soleman Ritonga SPD MSI selaku Bapak dosen mata kuliah dan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti mata kuliah kimia anorganik. Tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Umi Habibah, NIM 11910720024, Prodi Pendidikan Kimia UIN Suskaryau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas Kimia 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belerang dan asam sulfida. Masuk pada penjelasan pertama mengenai belerang, pengertian belerang. Belerang atau sulfur adalah mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfide dan sulfat. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Penggunaan komersilnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bubuk, mesiu, korek api, insektisida, dan sejenis bahan untuk digunakan pembasmi tikus. Dengan alat khusus, belerang diubah untuk menjadi asap yang dimasukkan dalam lubang-lubang tikus di persawahan sehingga tikus dibuatnya semaput. Manfaat belerang adalah cukup banyak khususnya untuk dunia industri. Lanjut pada pembuatan belerang. Belerang diperoleh dengan proses fras, yaitu dengan memasukkan uap panas ke dalam tanah yang mengandung belerang melalui pipa agar mencair. Belerang yang telah mencair dipompa keluar dengan tekanan udara. Dapat dilihat seperti gambar yang telah disediakan pada slide PowerPoint. Lanjut pada belerang dioksida. Belerang dioksida atau dengan simbol SO2 dibentuk dengan pembakaran belerang atau senyawa belerang. Belerang dioksida ini merupakan gas yang tidak berwarna dan merupakan gas beracun dan merupakan gas emisi industri yang menyebabkan masalah lingkungan. Namun, pada saat yang sama, gas ini juga sangat penting karena merupakan sumber belerang. Belerang dioksida maupun senyawa bersudut dan telah ditunjukkan sebagai ligan pada logam transisi akan menghasilkan berbagai modus koordinasi. SO2 juga merupakan pelarut non-air mirip dengan amonia dan digunakan untuk reaksi khusus atau sebagai pelarut khusus. Belerang trioksida dihasilkan dengan oksidasi katalik belerang dioksida dan digunakan dalam reduksi asam sulfat. Reagen konversial SO3 adalah cairan, monomer fasa gasnya adalah molekul planar. Selanjutnya asam-asam okso belerang. Walaupun dikenal banyak asam okso dari belerang, sebagian besar tidak stabil dan tidak dapat diisolasi. Asam-asam okso ini dibentuk dengan kombinasi ikatan SO, SOH, SOS, dan SS dengan atom pusat belerang. Karena bilangan oksidasi belerang bervariasi cukup besar, di sini terlibat berbagai keseimbangan redoks. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida terdapat dalam kuantitas yang besar. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen, aktivitas anaerobik seperti rawa dan saluran pembuangan kotoran. Sifat-sifat asam hidrogen. Yang pertama, titik didihnya min 59,6 derajat Celcius, titik lelehnya min 82,9 derajat Celcius, berat molekul 3,2
24,08 gram per mol merupakan gas tidak berwarna, lebih berat dari udara sehingga cenderung terkumpul dan diam pada daerah yang rendah. Sangat korosif mengakibatkan karat pada logam tertentu sehingga konsentrasi yang besar dalam biogas dapat menyebabkan korosi pada ruang pembakaran, memiliki bau yang tajam, sangat beracun dan mematikan. Dapat larut dalam air dan hidrogen cair, bersifat iritasi terhadap mata dan saluran pernafasan. Selanjutnya, struktur hidrogen sulfida dapat dilihat pada gambar di slide PowerPoint. Gas H2S adalah rumus kimia dari gas hidrogen sulfida yang terbentuk dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur sulfur. Selanjutnya, mengenai asam sulfat. Asam sulfat adalah senyawa dasar yang penting dan dihasilkan dalam jumlah terbesar atau ranking pertama dari segi jumlah dari semua senyawa anorganik yang dihasilkan industri. Asam sulfat murni adalah cairan kental dan melarut dalam air dengan menghasilkan sejumlah besar panas menghasilkan larut asam kuat. Adapun sifat fisikanya, yang pertama, tidak berwarna agak kekuningan, larut dalam air dengan melepaskan panas, korosif pada logam dan jaringan, titik lelehnya 10 derajat Celcius, titik didihnya 337 derajat Celcius, serta asam sulfat pekat dalam air maksimal 98%. Selanjutnya, sifat fisika. Sifat fisika dari asam sulfat: dengan basa membentuk garam dan air, dengan alkohol membentuk eter dan air. Sifat dehidrasi asam sulfat yang pekat akan menarik unsur-unsur pembentuk air dari sejumlah senyawa. Sifat sulfonasi asam sulfat yang pekat digunakan untuk menggantikan suatu atom hidrogen oleh gugus asam sulfonat. Oksidasi bila asam sulfat yang pekat akan menarik unsur-unsur pembentuk air dari sejumlah senyawaan. Adapun penggunaan asam sulfat, yang pertama untuk industri pupuk dan deterjen, yang kedua untuk industri logam yaitu untuk membersihkan permukaan logam dalam electroplating industri zat warna, bahan peledak, obat-obatan, pemurnian minyak bumi, dan untuk pengisian aki. Struktur molekul asam sulfat dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia pada slide PowerPoint. Selanjutnya, asam tiosulfat. Asam tiosulfat atau H2S2O3, walaupun asam ini akan dihasilkan bila tiosulfat diasamkan, asam bebasnya tidak stabil. Ion S2O3 2- dihasilkan dengan mengganti satu oksigen dari ion SO4 2- dengan belerang, dan asam tiosulfat ini adalah reduktor sedang. Selanjutnya, pembuatan asam tiosulfat. Pembuatan garam natrium tiosulfat berdasarkan reaksi yang terjadi antara belerang dan natrium sulfit. Akan tetapi reaksinya lambat dan tidak akan terjadi bila dititrasi dalam larutan berasam dari iodium. Struktur asam tiosulfat dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia pada slide PowerPoint. Selanjutnya, penggunaan asam tiosulfat pada laboratorium dan industri. Yang pertama, pada kesehatan, senyawa ini digunakan sebagai antidot bagi keracunan sianida. Tiosulfat berfungsi sebagai donor sulfur oleh konversi sianida menjadi tiosianat yang kemudian dapat dengan aman diekresikan dalam urin, dikatalisasi oleh enzim rhodanase. Untuk tujuan ini digunakan bersama-sama dengan natrium nitrit. Yang selanjutnya, iodometri. Dalam kimia analitik, penggunaan yang paling penting hadir karena anion tiosulfat bereaksi dengan stoikiometri dengan iodin dalam larutan berair. Selanjutnya, dalam asam sulfit, H2SO3 garam sulfit sangat stabil namun asam bebasnya belum pernah diisolasi. Ion SO3 2- memiliki simetri piramida dan merupakan reagen
produksi. Dalam asam ditionat H2S2O6 2-, bilangan oksidasi belerang adalah +5 dan terbentuk ikatan SS. Senyawa ditionat adalah bahan produksi yang sangat kuat. Selanjutnya dalam pemrosesan fotografi, perak halida seperti AgBr, komponen khas pada emulsi fotografi, ditemukan oleh John Herschel. Hal ini digunakan baik bagi pemrosesan film dan kertas foto. Natrium tiosulfat dikenal sebagai pemecah masalah fotografi dan sering disebut sebagai hipo, dan nama kimia aslinya hiposulfit dari soda. Selanjutnya, menetralkan air yang mengandung klor. Senyawa ini digunakan untuk mendeklorinasi air keran, termasuk menurunkan kadar klorin untuk digunakan dalam akuarium serta kolam renang dan SP. Dan dalam pengolahan air backwash yang diselesaikan sebelum melepaskannya ke sungai, reaksi reduksi adalah analog dengan reaksi reduksi iodin. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Belerang atau sulfur unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang merupakan elemen penting bagi semua kehidupan dan secara luas digunakan dalam proses biokimia. Belerang berwarna kuning pucat, padatan yang rapuh yang tidak larut dalam air. Unsur belerang terjadi dengan alotrop yang lebih dari satu atau campuran dengan bentuk yang berbeda-beda. Akibatnya, sifatnya pun juga berbeda-beda. Selanjutnya, hidrogen sulfida terdapat dalam kuantitas yang besar. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen. Pemanfaatan dalam laboratorium maupun industri yakni untuk industri pupuk dan deterjen, untuk industri logam yaitu untuk membersihkan permukaan logam, dalam electroplating, industri zat warna, bahan peledak, obat-obatan, pemurnian minyak bumi, dan untuk pengisian aki. Itulah tadi penjelasan mengenai belerang dan asam sulfida. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.